Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Muhammad Iqbal Amri dengan NIM 2522284. Di sini saya akan menyampaikan materi atau tugas dari Ibu, yaitu yang pertama sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta sebagai jembatan antara pengguna dengan perangkat komputer. Sistem operasi ditempatkan sebagai lapisan paling dasar dalam sistem komputer dan mulai bekerja sejak komputer dinyalakan. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi apapun. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Tujuan sistem operasi adalah untuk mengelola sumber daya komputer secara efisien dan menyediakan lingkungan yang stabil bagi pengguna dan aplikasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer tanpa harus memahami detail teknis perangkat keras. Berikutnya ada fungsi sistem operasi. Yang pertama, mengelola sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output agar dapat digunakan secara efisien dan adil oleh berbagai aplikasi dan proses yang berjalan. Yang kedua ada pengelola proses. Mengatur jalannya proses-proses berjalan jalannya proses-proses yang berjalan pada komputer, termasuk penjadwalan CPU dan pengendalian eksekusi program agar tidak saling mengganggu. Yang ketiga ada penyediaan antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer baik berupa antarmuka grafis maupun command line. Yang keempat ada mengelola tugas. Memungkinkan komputer menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan mengatur lokasi waktu CPU untuk setiap aplikasi agar berjalan secara efisien. Yang kelima ada keamanan dan pengelolaan pengguna. Melindungi data sistem dari akses yang tidak sah dengan mengatur hak akses pengguna dan menjaga integritas sistem. Yang keenam ada manajemen jaringan. Mengelola komunikasi data dan koneksi jaringan agar komputer dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun internet dengan aman dan lancar. Yang ketujuh ada fungsi tambahan modern. Sistem operasi yang mendukung virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras menjalankan beberapa mesin virtual, serta menyediakan fitur-fitur untuk meningkatkan produktivitas dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Sistem operasi berperan sebagai manajemen utama dalam mengelola sumber daya komputer agar dapat digunakan secara efisien dan adil oleh berbagai program dan pengguna. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga agar komputer dapat berjalan dengan stabil dan optimal. Selanjutnya ada peran sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, manajemen CPU. Sistem operasi mengatur penggunaan CPU dengan teknik penjadwalan yang memastikan setiap proses mendapatkan waktu eksekusi yang wajar dan tidak saling mengganggu. Algoritma seperti round robin atau Fishcomb server digunakan untuk membagi waktu CPU secara adil antara proses yang berjalan. Yang kedua ada manajemen memori. Sistem operasi mengalokasikan memori secara efisien kepada setiap program yang berjalan, menggunakan teknik seperti paging dan segmentation untuk menghindari tumpang tindih memori antar proses. Sistem operasi juga mengelola memori virtual untuk memperluas kapasitas memori fisik dan melindungi ruang memori antar proses agar data tidak rusak. Yang ketiga, manajemen perangkat input atau output. Sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat keras input atau output dengan perangkat lunak melalui drive khusus dengan mengatur antrian permintaan I atau I/O. Agar perangkat keras juga digunakan secara efisien, fungsi spoiling juga digunakan untuk perangkat yang lambat seperti printer. Yang keempat itu ada manajemen penyimpanan. Sistem operasi mengatur penyimpanan data secara permanen melalui sistem file.
pengelola direktori, hak akses file, serta menggunakan teknik caching dan buffering untuk meningkatkan kecepatan akses data. Sistem operasi juga menangani fragmentasi data agar performa penyimpanan tetap optimal. Selanjutnya yang kelima, manajemen jaringan. Sistem operasi pengelola protokol komunikasi jaringan, keamanan jaringan seperti firewall dan enkripsi, serta pengaturan bandwidth agar koneksi jaringan berjalan dengan lancar dan aman. Selanjutnya ada sistem batch sederhana. Sistem batch sederhana adalah suatu metode pengelolaan data di mana pekerjaan yang memiliki karakteristik atau jenis yang sama dikumpulkan terlebih dahulu menjadi satu kelompok, kemudian dijalankan secara berurutan atau kelompok demi kelompok tanpa interaksi langsung dari pengguna selama proses berjalan. Ciri-ciri sistem batch sederhana. Yang pertama ada pengumpulan job. Job yang mirip atau sejenis dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Yang kedua ada eksekusi berurutan. Setelah satu kelompok job selesai diproses, kelompok berikutnya akan dijalankan secara otomatis. Yang ketiga, tidak ada interaksi langsung pengguna. Pengguna menyerahkan pekerjaan kepada operator atau sistem dan tidak berinteraksi langsung selama proses batch berlangsung. Yang keempat, pengguna monitor residen. Sistem menggunakan program kecil yang selalu berada di memori utama untuk mengontrol eksekusi job secara otomatis dan satu job ke job berikutnya. Yang kelima ada penggunaan offline processing dan spoiling. Data yang akan diproses biasanya disimpan terlebih dahulu, misalnya TP atau disk, sebelum diproses oleh CPU, sehingga CPU tidak perlu menunggu I/O selesai dan dapat bekerja lebih efisien. Berikutnya ada cara kerja sistem batch sederhana. Job dikumpulkan dan disusun dalam antrian. Yang kedua, sistem membaca job satu persatu dan menempatkannya di memori utama. Yang keempat, CPU mengeksekusi job tersebut hingga selesai. Yang kelima, setelah job selesai, hasil dicetak atau disimpan, kemudian sistem melanjutkan ke job berikutnya. Yang ketiga, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa interaksi pengguna sampai semua job dalam batch selesai diproses. Berikut ada contoh penggunaan. Pemrosesan transaksi perbankan yang dikumpulkan selama sehari dan diproses sekaligus di dalam hari. Sistem penggajian karyawan yang dijalankan secara periodik. Pengolahan data dalam sistem e-commerce yang mengumpulkan pesanan sepanjang hari dan memprosesnya sekaligus pada waktu tertentu. Sistem batch canggih. Sistem batch canggih dalam pengembangan dari sistem batch sederhana yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan kecepatan perangkat input dan output dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Pada sistem batch sederhana, prosesor sering kali mengatur idle menunggu perangkat I/O selesai bekerja. Sistem batch canggih mengatasi masalah ini dengan cara menjalankan beberapa program secara bersamaan sehingga proses selalu sibuk dan tidak menganggur.
Berikut ada karakteristik sistem back canggih. Yang pertama ada multi-programming. Beberapa program dimuat ke dalam memori utama secara bersamaan. Prosesor beralih dengan cepat dari satu program ke program lain sehingga memaksimalkan pemanfaatan CPU. Yang kedua, pengalihan kontrol cepat. Proses secara cepat berpindah-pindah antara program yang berbeda untuk menghindari waktu tunggu akibat operasi I/O. Penggunaan timer. Timer digunakan untuk mencegah suatu job memonopoli CPU terlalu lama sehingga CPU dapat beralih ke job lain secara adil. Yang keempat, proteksi memori. Sistem back canggih melindungi area memori yang digunakan oleh monitor atau sistem operasi agar tidak diubah oleh program pengguna. Jika terjadi pelanggaran, sistem akan mendeteksi error dan membatalkan job yang bermasalah. Yang kelima, manajemen memori dan penjadwalan. Memori dikelola sedemikian rupa agar dapat menampung beberapa program sekaligus dan menjadwal. Baik Bu, masuk ke materi selanjutnya yaitu set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh sebuah CPU. ISA merupakan spesifikasi dari semua kode biner yang diimplementasikan dalam rancangan proses tertentu dan mencakup jenis data, jenis instruksi, register, mode penyelamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, pengecualian, dan operasi I/O eksternal. Selanjutnya ada definisi set instruksi. Set instruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis operasi. Yang pertama ada operasi aritmatika dan logika, transfer data antar register, memori atau I/O, kontrol alur program misalnya JUMP, HLT. Yang keempat, operasi I/O eksternal. Selain itu, instruksi juga dapat dibedakan berdasarkan format dan mode penyelamatan yang digunakan. Dan berikutnya ada elemen instruksi. Elemen utama dalam sebuah instruksi mesin meliputi operation kode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan oleh CPU. Yang kedua ada sort operands reference, menunjukkan lokasi data input untuk operasi. Yang ketiga ada result operands reference, menunjukkan lokasi hasil operasi. Yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU instruksi berikutnya yang harus diambil. Yang berikutnya ada format instruksi. Format instruksi adalah tata letak bibit dalam instruksi yang merepresentasikan elemen-elemen instruksi. Contohnya format 3 alamat. Yang kedua ada format 2 alamat atau 1 alamat. Yang ketiga ada format ini menentukan bagaimana instruksi diinterpretasikan oleh CPU. Yang berikutnya ada optimalisasi set instruksi. Optimalisasi set instruksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi program dengan yang pertama meminimalkan jumlah instruksi yang diperlukan untuk operasi tertentu. Yang kedua mengurangi kompleksitas di coding instruksi. Yang ketiga menyesuaikan format instruksi agar sesuai dengan pipeline dan mikroarsitektur CPU. Yang keempat, optimalisasi ini penting untuk meningkatkan performa dan mengurangi
mengurangi penggunaan sumber daya. Berikutnya ada perbandingan set instruksi. Set instruksi berbeda antar arsitektur prosesor. Contohnya, yang pertama ada Intel x86 menggunakan set instruksi CISC yang memiliki instruksi kompleks dan panjang. Yang kedua ada ARM menggunakan set instruksi RISC yang lebih sederhana dan efisien. Perbedaan ini mempengaruhi kecepatan, ukuran kode, dan kompleksitas desain prosesor. Berikutnya, pengembangan set instruksi. Pengembangan set instruksi melibatkan penambahan instruksi baru, peningkatan kode penyelamatan, dan penyesuaian dengan teknologi mikroarsitektur terbaru. Contohnya, pengembangan ISA modern mencangkup dukungan untuk multimedia, keamanan, dan instruksi paralel. Pengembangan ini juga mempertimbangkan kompatibilitas dengan perangkat lunak lama agar tidak terjadi gangguan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode pengalamatan. Metode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Metode pengalamatan diterapkan pada sistem instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opkode dan alamat. Sistem mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam model pengalamatan. Satu, ada immediate addressing. Metode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Yang kedua ada direct addressing, pengalamatan langsung. Direct addressing merupakan metode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Selanjutnya, yang ketiga ada index addressing. Metode pengalamatan index addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengalamatan suatu harga. Metode ini pula satu-satunya cara untuk mengatasi 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Yang keempat, register addressing. Metode pengalamatan register mirip dengan metode pengalamatan langsung. Perbedaannya letak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Selanjutnya ada register addressing, register indirect addressing, pengalamatan tak langsung register. Metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan metode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register. Letak operands berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan yang tidak langsung. Jika keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat dapat direferensi semakin banyak. Selanjutnya ada keenam, displacement addressing. Pada pengalamatan index addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengalamatan suatu harga.
Metode ini pula satu-satunya cara mengakses 128 bit lebih dari RAM terkenal pada keluarga 8052. Yang ketujuh ada stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear. Push down list, last in, far out, star stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Berikut ini ada gambar immediate addressing. Ini adalah gambarnya. Terus ini ada gambar direct addressing, penjelasannya juga. Yang ketiga ada indirect addressing, pengelamatan tak langsung. Yang keempat ada register addressing, pengelamatan register. Yang kelima ada register indirect addressing, pengelamatan tak langsung register. Yang keenam ada displacement addressing. Yang keenam ada stack. Latar belakang pada masalah globalisasi ini, yaitu era yang semakin canggih ini, di mana di dalam teknologi sangat berkembang. Dalam teknologi sangat berkembang pesat, khususnya komputer. Komputer dirancang untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia, mulai dari pengenalan komputer Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan sekarang yang lebih baru yaitu laptop. Semua evolusi komputer tersebut bertujuan untuk melengkapi komputer tertentu. Komputer Pentium yang sebelumnya. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, tentunya kita harus mengerti bagaimana cara kerja, juga mengerti bagaimana dalam komputer tersebut, bagian-bagian komputer tersebut. Berikutnya ada materi yang selanjutnya, sistem multiprosesor. Berikut adalah pengertian sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki dua atau lebih unit pemrosesan pusat (CPU) yang bekerja secara bersamaan dalam satu sistem. Setiap prosesor dapat menjalankan instruksi secara paralel dan berbagi akses ke memori utama seperti perangkat periferal. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan kecepatan eksekusi dan throughput pekerjaan dengan membagi tugas di antara beberapa prosesor. Multiprosesor memungkinkan eksekusi beberapa proses perangkat lunak secara simultan. Berbeda dengan multiproses programming yang lebih mengacu pada pengolahan proses dalam satu prosesor. Ikut definisi multiprosesor seperti inilah definisinya multiprosesor. Selanjutnya jenis sistem multiprosesor. Yang pertama ada multiprosesor memori bersama. Semua prosesor berbagi memori utama yang sama, sehingga setiap prosesor dapat mengakses data yang sama secara langsung, cocok untuk tugas yang memerlukan komunikasi intensif antar prosesor. Yang berikutnya ada multiprosesor memori terdistribusi. Setiap prosesor memiliki memori sendiri-sendiri dan berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi, cocok untuk tugas yang dapat diparalelkan secara independen. Yang ketiga ada multiprosesor multi-inti. Prosesor yang memiliki beberapa inti pemrosesan dalam satu chip fisik memungkinkan eksekusi paralel dalam suatu prosesor fisik. Yang keempat ada loosely complete multiprocessing. Sistem dengan prosesor yang terpisah dan memiliki memori sendiri-sendiri berkomunikasi melalui jaringan. Kelebihan sistem multiprosesor. Yang pertama, meningkatkan throughput. Dapat menjalankan lebih banyak proses secara bersamaan sehingga mempercepat penyelesaian tugas. Yang kedua ada ekonomi skala.
Perangkat keras seperti memori dan peripheral dapat digunakan bersama sehingga lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan keadaan. Jika salah satu prosesor mengalami gangguan, sistem dapat diambil alih oleh prosesor lain sehingga sistem tetap berjalan. Yang keempat, penggunaan efisien sumber daya. Dengan pembagian tugas yang baik, sumber daya sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya ada kelemahan sistem multiprosesor. Yang pertama ada kompleksitas pengelolaan. Kompleksitas pengelolaan memerlukan sistem operasi dan perangkat lunak yang mampu mengatur koordinasi dan sinkronisasi antar prosesor agar tidak menjadi konflik akses memori. Yang kedua ada biaya awal yang lebih tinggi. Pengadaan perangkat keras dengan banyak prosesor dan sistem pendukung lebih mahal dibandingkan sistem uniprosesor. Yang ketiga adalah masalah bottlenecks pada bus dan memori. Jika banyak proses dan memori yang sama secara bersamaan dapat menjadi penurunan performa akibat antrian akses memori. Yang keempat ada kesulitan dalam pemrograman. Pemrograman paralel membutuhkan teknik khusus agar proses dapat berjalan efisien dan sinkron. Baik Bu, sekian materi saya yang tentang prosesor, multiprosesor. Baik, berikut ada materi selanjutnya yaitu prosesor superclar. Prosesor superclar adalah arsitektur CPU yang mampu mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel dalam siklus clock menggunakan teknik pipelining dan unit fungsional ganda. Konsep ini bertujuan mengangkat kinerja dengan memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi. Berikutnya ada penerapan arsitektur superclar. Contoh proses yang mengadopsi teknologi ini meliputi keluarga Intel Pentium Core i Series Xeon. Yang kedua ada produk AMD Athlon Ryzen Opteron. Yang ketiga ada prosesor RISC seperti MIPS R1000 dan Dex Alpha. Implementasi nyata terlihat melalui yang pertama ada multiple execution unit memiliki beberapa ALU unit aritmatika logika dan FPU unit floating point untuk menangani operasi berbeda secara bersamaan. Yang kedua ada dynamics instruction scheduling menggunakan teknik out of order execution untuk mengoptimalkan penggunaan resource. Yang ketiga ada break prediction memprediksi alur algoritma untuk menghindari pipeline stall akibat percabangan instruksi. Yang keempat adalah register renaming mengatasi ketergantungan data dengan memetakan ulang register virtual ke fisik. Yang berikutnya ada permasalahan utama. Yang pertama ada ketergantungan data. RAW instruksi membutuhkan data yang belum dihasilkan. WAR konflik penulisan sebelum pembacaan selesai. WAW penulisan berurutan ke lokasi sama. Yang kedua ada kompleksitas sirkuit.
Penambahan unit paralel meningkatkan konsumsi daya dan ukuran die. ukuran. Yang ketiga ada batasan paralelisme. Tidak semua kode program memiliki potensi paralelisme yang tinggi. Yang keempat ada misprediction. Kesalahan prediksi cabang menyebabkan pembatalan eksekusi spekulatif. Teknik mitigasi seperti spekulatif execution, register forwarding, dan algoritma rediksi cabang canggih terus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Eksekutor superskala tetap dominan dalam proses modern karena peningkatan kinerja signifikan yang ditawarkan. Baik, sekian dari saya materi ini.